Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Brivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Bahasa Indonesia Kawan Seiring untuk SD TMI kelas 3 ya. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 yang mana dijadikan pendamping pembelajaran di sekolah ya untuk siswa-siswi kelas 3. Oke, langsung saja ya, di sini akan kita bahas di halaman 52 ya, melanjutkan ya, masih di bab 2 kawan seiring. Nah, tepatnya dibahas bahasa ya, bahas bahasa. Oke, nah ini ada cerita tentang kerjasama. Salinlah ke buku tulis. Perhatikan penggunaan huruf kapital yang benar ya. Kita baca terlebih dahulu ya. Fajar berseru, "Hai Yogi, main bola yuk." Yogi terlihat ragu. Ia menggeleng. Rupanya yang ingin membuat lubang persembunyian di pasir. "Aku akan membantumu membuat lubang. Setelah itu, maukah kamu bermain bola bersamaku?" Yogi berseru, "Ide bagus, yuk." Oke ya. Jadi di sini untuk penggunaan huruf kapitalnya kurang tepat ya. Jadi untuk penggunaan huruf kapital itu yang pertama di awal kalimat itu harus menggunakan kapital. Nah, ini awal kalimat belum menggunakan kapital. Kemudian nama orang itu juga menggunakan kapital. Ini Fajar, F-nya juga belum kapital. Kemudian awal dalam kalimat langsung atau petikan langsung seperti ini, hai. Ini hanya harus menggunakan kapital. Oke. Nah, kira-kira untuk pembenarannya seperti apa? Di sini sudah saya tuliskan ya. Ya, ini saya tuliskan di bawahnya saja ya. Bisa dicek ya. Jadi ini. Oke. Untuk yang perbaikan, Fajar berseru, F-nya kapital ya. Hai Yogi. Nah, hanya ini kapital karena ini kalimat langsung ya. Setelah tanda petik hanya harus kapital. Yogi juga nama orang, jadi Y-nya harus kapital. Hai Yogi, main bola yuk. Nah, ini kan titik ya. Yogi terlihat ragu, maaf enggak, bukan titik ya. Tapi Yogi karena Y-nya nama orang harus kapital. Yogi terlihat ragu, titik. Nah, ia menggeleng, I-nya kapital. Rupanya ia ingin membuat lubang persembunyian di pasir, R-nya kapital. Nah, habis titik ya. Aku akan membantu membuat lubang, A-nya kapital ya, karena petikan langsung dan juga kebetulan awal kalimat ya. Aku akan membantu membuat lubang, titik. Setelah itu S-nya harus kapital. Maukah kamu bermain bola bersamaku? Nah, Yogi berseru, Y-nya kapital. Ide bagus, yuk. Nah, I-nya harus kapital karena awal petikan langsung. Oke, seperti itu ya. Untuk perbaikannya bisa dibandingkan yang atas sama yang bawah. Oke, setelah halaman 52 kita ke halaman 53. Beberapa teman akan bermain di rumah kalian. Tentukan kegiatan yang akan kalian lakukan bersama. Tuliskan apa saja harus dilakukan agar acara itu lancar. Perhatikan juga teman yang perlu perhatian khusus. Berikut adalah contoh untuk kalian. Nah, ini kalau ada teman yang akan bermain di rumah ya, kira-kira kegiatannya apa yang akan kita lakukan, terus apa saja harus dilakukan agar acara itu lancar. Terus teman yang perlu diperhatikan khusus itu siapa. Nah, ini kebetulan sudah ada contohnya ya, jadi tidak perlu kita berikan contoh. Nah, ini Tiana, Siva, dan Christine akan bermain ke rumahku. Kami akan membuat es buah. Ini yang harus dilakukan. Nah, ini mau membuat es buah ceritanya ya di rumah ya, yaitu mengeluarkan mangkuk dari lemari, menggelar tikar di dapur, merapikan kamarku, menyiapkan mukena tambahan, memasukkan kucingku ke kandang. Nah, catatan, Tiana tidak suka kucing. Pus-pus selalu ingin mendekati Tiana. Jadi untuk sementara Pus-pus masuk kandang dulu. Nah, ini teman yang perlu perhatian khusus yaitu Tiana, karena dia tidak suka kucing, maka kucingnya kita masukkan ke kandang untuk sementara ya.
Oke, kita lanjut ke halaman 54. Nah ini cara bermain bersama ya. Nah ini ada tahap-tahapnya ya. Kalau bermain bersama teman, yang pertama mulailah dengan senyum. Nah kalau kita bertemu teman kita ya jangan lupa tersenyum ya. Sapa teman dengan santun ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan keinginanmu, tanyakan keinginannya, diskusikan jika keinginan kalian berbeda. Kemudian yang keenam, bermainlah bersama. Dan yang ketujuh, ucapkan terima kasih ya. Jadi mulai dari awal mau ketemu sampai dengan selesai bermain ya, itu adalah cara bermain bersama yang benar ya. Selanjutnya di sini, menurut kalian tindakan nomor mana yang paling sulit dilakukan? Sebutkan alasannya, kemudian sampaikan kepada teman-teman. Nah ini ya, tindakan nomor 4 yaitu menanyakan keinginannya. Nah paling sulit dilakukan karena bermain ya. Jadi kalau bermain itu kadang kita sulit untuk menanyakan keinginannya. Nah jadi keinginannya apa, keinginan kita apa, kadang berbeda ya. Nah saat bersama teman aku merasa keinginanku berbeda. Lah ini tadi ya penjelasannya dari ini. Karena itu saya perbesar aja ya. Nah karena itu sebaiknya tindakan nomor 5. Nah tindakan nomor 5 yaitu mendiskusikan jika keinginan kalian berbeda. Paling sering dilakukan karena cara berteman dengan benar ya. Cara berteman dengan benar tentunya ya kita diskusikan ya. Kalau keinginan kita berbeda ya, misalnya saya suka main lompat tali, sedangkan teman saya pengennya bermain sepak bola. Nah itu kita diskusikan terlebih dahulu ya, seperti di cerita si Fajar tadi ya. Nah ingin membuat lubang persembunyian, ternyata temennya si Yogi ya itu pengen bermain bola. Nah jadi ada dua keinginan yang berbeda, maka kita diskusikan apakah setelah membuat lubang baru bermain bola. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke halaman terakhir 56 ya, akhir di bab 2. Nah akhir di bab 2 ini ada refleksi ya. Jadi bab 2 sudah selesai, apa yang sudah dipelajari lah ini. Misalnya saya dapat menulis cerita dengan struktur awal, tengah, akhir. Apakah sudah dapat, apa masih belum belajar, diulangi dan seterusnya ya. Saya menyimak, saya dapat lah ini merefleksi apa sudah bisa apa belum ya membuat kalimat SPOK. Nah sekarang jawablah dalam buku tulis kalian. Apakah menurut kalian bekerja sama dengan teman itu menyenangkan? Jawabannya tentu ya. Nah alasannya apa? Pekerjaan menjadi ringan ya misalnya. Kemudian pekerjaan lebih mudah, lebih cepat selesai ya dengan bekerja sama. Selain itu, dengan bekerja sama ya tentunya kita dapat mengetahui keinginan teman apa, keinginan kita apa, nanti kita bisa diskusikan. Itu ya untuk penjelasan kali ini, dan untuk memulai bab 3 nanti akan kita bahas video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.